Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kelompok 3A Perkembangan Hewan Pendidikan Biologi 2023 Universitas Pendidikan Indonesia. Tipe-tipe telur berdasarkan jumlah dan distribusi yuk. Tipe telur yang pertama yaitu ada tipe telur isolesital. Isolesital merupakan tipe telur dengan jumlah yolk atau cadangan makanan yang sedikit dan merata pada sel ovum. Contohnya yaitu pada mamalia, asterias, juga amphioxus. Berikut adalah gambar dari tipe isolesital dan bagian-bagiannya, yaitu ada yolk, ada inti sel, dan ada sitoplasma. Selanjutnya ada telolesital. Telolesital merupakan tipe telur dengan jumlah yolk yang banyak namun tidak merata atau berada pada salah satu sisi pada sel ovum. Contohnya yaitu pada amfibia. Berikut adalah bagian gambar dari tipe telolesital, yaitu sama ada sitoplasma, ada inti sel, dan ada yolk. Tipe telur selanjutnya yaitu ada megalesital. Megalesital merupakan tipe telur dengan jumlah yolk yang banyak dan merata pada sel ovum. Contohnya yaitu pada Pisces, Aves, dan Reptilia. Berikut adalah bagian gambar dari tipe megalesital, yaitu sama ada inti sel, ada yolk, dan ada sitoplasma. Nah, tipe terakhir yaitu ada tipe telur centrolesital. Centrolesital merupakan tipe telur dengan pusat jumlah yolk yang banyak dan terpusat pada sel ovum. Contohnya yaitu pada insekta. Berikut adalah bagian gambar dari tipe centrolesital, yaitu ada sitoplasma, ada inti sel, dan ada yolk. Baiklah, kita simak video tentang tipe-tipe telur berikut ini. Nah, tipe yang pertama yaitu isolesital. Nah, tipe telur isolesital ini seperti yang telah dijelaskan bahwa yolknya itu sedikit tetapi tersebar merata. Nah, bisa dilihat ya. Dan inti selnya juga berada di tengah. Selanjutnya ada tipe telur yang kedua yaitu telesital. Nah, tipe telur telolesital ini memiliki jumlah yolk yang banyak tetapi dia itu tidak menyebar dan terkonsentrasi. Ya, salah satu kutub. Nah, kutub yang terdapat banyak yolknya ini disebut di kutub vegetal. Nah, sedangkan kutub yang tidak terdapat yolk disebut kutub animal. Dan posisi inti selnya itu lebih dekat ke arah kutub animal. Selanjutnya, ada tipe telur megalesital. Nah, tipe telur megalesital ini bisa dilihat yaitu jumlah yolknya banyak sekali. Nah, tipe telur megalesital jumlah yolknya yang banyak serta menyebar merata. Sedangkan posisi inti selnya berada di kutub animal. Selanjutnya, tipe telur yang terakhir yaitu ada tipe telur centrolesital. Tipe telur centrolesital keberadaan yolknya yaitu di sentral atau memusat. Nah, inti selnya juga berada di tengah seperti itu. Selanjutnya, tipe-tipe pembelahan blastula. Blastula dari berbagai kelompok hewan berbeda-beda dalam bentuk dan strukturnya, bergantung pada berbagai faktor seperti ukuran, jumlah, dan distribusi yolk. Berikut ini macam-macam blastula yang telah ditemui pada beberapa kelompok hewan, yaitu yang pertama ada Soloblastula. Soloblastula merupakan blastula yang berbentuk bulat dan biasanya bentuk ini terdapat pada telur-telur dengan tipe telur isolesital dan mesolesital. Blastula pada tipe Soloblastula ini terbentuk dari hasil pembelahan holoblastik dengan simetris radial. Contoh yaitu pada Blastula synapta sp, Asterias sp, Amphioxus, dan Amphibia. Pada amphibia, soloblastulanya berlapis banyak. Tipe blastula yang kedua yaitu Discoblastula.
Discoblastula merupakan blastula yang mempunyai bentuk seperti cakram atau tudung. Blastodis tampak berkembang seperti cakram di atas massa yolknya. Biasanya dijumpai pada telur dengan tipe telolesital. Contohnya pada blastula ayam, ikan zebra, ikan bertulang, reptil, aves, dan mamalia prototerian. Rongga blastula terbentuk pada bagian bawah cakram atau tudung di antara blastodis dan yolk. Tipe blastula yang ketiga yaitu stereoblastula. Stereoblastula merupakan blastula dengan ruang blastosol yang sangat kecil di tengahnya. Blastomer pada stereoblastula sedikit, tetapi ukurannya cukup besar. Biasanya, stereoblastula dijumpai pada tipe telur isolesital dan sentrolesital. Stereoblastula terbentuk dari pembelahan yang spiral, contohnya pada beberapa cacing seperti Nereis, moluska kecuali cephalopoda, amfibi gymnopionan, dan ikan tertentu. Tipe blastula yang keempat yaitu blastokista. Blastokista merupakan bentuk blastula yang mirip dengan kista. Blastula ini memiliki inner cell mass di bagian dalam embrio dan dikelilingi oleh tropoblas. Biasanya blastula ini dijumpai pada telur dengan tipe isolesital. Blastokista ini terbentuk dari hasil pembelahan holoblastik. Contohnya yaitu blastula pada mamalia. Terakhir, ada tipe blastula periblastula. Periblastula ini merupakan blastula dengan blastomer yang tidak ada atau tak berongga. Biasanya dijumpai pada hewan dengan tipe telur sentrolesital. Terbentuk dari hasil pembelahan meroblastik dengan simetri pembelahannya superfisial. Contohnya yaitu pada blastula serangga. Pembelahan telur pada amfibia. Kita harus mengetahui beberapa bagian penting. Nah, mari kita lihat gambar berikut ini. Di sini ada bagian-bagian dari tipe telur amfibia, yaitu ada kutub animal, ada gray crescent atau daerah kelambu, dan ada kutub vegetal. Kutub vegetal merupakan daerah yang kaya akan yolk, sehingga pembelahan akan melambat di daerah vegetal atau pada daerah makromer. Gray crescent merupakan batas antara mikromer dan makromer, di mana terdapat gradasi warna. Warna gelap pada bagian mikromer berfungsi untuk melindungi dari predator. Nah, ini merupakan tahapan pembelahan pada amfibia. Nah, pembelahan yang pertama yaitu membelah secara vertikal dari kutub animal menuju kutub vegetal. Namun, pembelahan akan melambat pada daerah kelabu. Ketika pembelahan pertama belum selesai, langsung menuju ke pembelahan yang kedua. Kemudian, pembelahan yang kedua. Nah, pada pembelahan yang kedua ini, nanti telurnya akan membelah secara vertikal dan tegak lurus pada bidang pembelahan satu. Selanjutnya, pada pembelahan yang ketiga. Pada pembelahan yang ketiga, membelah secara horizontal dan tegak lurus pada bidang 1 dan 2. Letak pembelahannya lebih ke arah kutub animal, sehingga blastomer yang dihasilkan tidak sama besar. 4 mikromer di daerah animal dan 4 makromer di daerah vegetal. Pembelahan yang keempat yaitu membelah secara vertikal dan simultan. Kemudian pembelahan yang kelima, membelah secara horizontal pada kutub animal dan simultan. Nah, ini merupakan pembelahan yang tadi telah disebutkan tahapan-tahapannya. Nah, ini merupakan tipe telur dari amfibi, yaitu tadi telolesical. Di sini terdapat dua kutub utama, yaitu kutub animal yang ada di atas dan kutub vegetal yang ada di bawah. Nah, ini merupakan tahapan pembelahan pada telur amfibia. Nah, ini merupakan tipe telur dari amfibi, yaitu tadi telolesical. Di sini terdapat dua kutub utama, yaitu kutub animal yang ada di atas dan kutub vegetal yang ada di bawah. Nah, ini merupakan tahapan pembelahan pada
telur amfibia. Pembelahan yang pertama terjadi secara vertikal. Nah, bisa dilihat ya. Nah, kemudian pembelahan yang kedua juga terjadi secara vertikal. Tapi vertikalnya itu tidak keseluruhan, melainkan setengahnya saja, atau yang disebut dengan meroblastik. Pembelahan ketiga itu terjadi secara horizontal. Nah, horizontalnya juga itu asimetris, ya tidak merata seperti itu. Selanjutnya, pembelahan yang keempat terjadi secara 2 kali horizontal. Nah, bisa dilihat. Dan pembelahan yang terakhir itu terjadi secara 2 kali horizontal, sehingga jumlah sel yang terakhir itu berjumlah 32 karena mengalami 5 kali pembelahan. Selanjutnya ada blastulasi amfibia pada foto preparat. Di sana terlihat ada bagian kutub animal, kutub vegetal, ada gastrosol, dan ada blastosol. Pada foto preparat ini telah terjadi tahapan epiboli dan involusi. Tahapan epiboli muncul ketika kutub animal sel-selnya terus-menerus membelah, sehingga seolah-olah melingkupi bagian yang berada di bawahnya, yaitu kutub vegetal. Nah, kemudian tahapan selanjutnya ada involusi. Involusi itu merupakan tahap sel di mana pergerakannya itu melentik, yaitu nanti terdapat patahan atau titik di mana selnya mulai membelok atau ke arah dalam, seperti itu.